Sama sekali nggak ada. Nah, makanya ingin saya membuat why itu, why. Nah, why factor. Why factornya ternyata di sana ada namanya du'aul ulama wal aulia. Ya. Apa? Wal. Doanya orang-orang ulama, aulia, dan orang-orang mukhlisin. Du'aul mukhlisin yang menjaga Indonesia itu sebenarnya orang pertahanan ya. Indonesia itu dibentengi oleh benteng yang tidak terlihat namanya du'aul mukhlisin. Ya. Doa orang-orang ikhlas, para kiai, para ulama, para ustazah, para wali. Itu Pak. Barangkali ketika kita berdoa Allahumma rzuqni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Doa satu begitu tuh jutaan ekor ikan lahir dari perut samudra Indonesia. Who knows? Ya. Sampai sekarang perikanan kita terbaik di dunia kok. Terbanyak. Ya. Makanya Susi itu menteri waktu zaman Susi itu kita disuruh makan ikan terus. Ikannya aja nggak ke darat saya bilang, makanya kita nggak makan ikan. Coba ada di ini kan, susah Pak. Ikan termahal masih Indonesia. Saya pernah di Jepang. Waktu itu saya sudah lama, saya pengen makan buah. Aduh, pengen makan buah nih. Udah lama di Jepang jarang makan buah. Saya mampir ke supermarket, pas dilihat harganya, satu bulatan melon itu harganya kalau dirupiahkan 350.000. Mahal apa mahal itu? Mahal Pak. Sampai mangga itu ada harganya, satu bijinya itu bisa 400.000. Asli. Kalau nggak percaya silakan ke sana. Di kita Pak, itu yang namanya isim jenisnya apa? Mangga aja banyak. Iya nggak? Ini kan namanya mangga wa ala alihi ya. Wasabihi ajmain. Apa aja tuh? Limus. Bembem. Oh iya, mana lagi masih masuk rumpun mangga. Mangga aja yang beneran mangga itu banyak. Si mana lagi mangga. Indramayu juga beda kan? Tapi banyak. Ya. Di Jepang itu hanya bisa memproduksi 2 buah. Tidak lagi, nggak ada lagi. Ya. Apalagi negara-negara lain, kita itu sampai ada buah yang paling aneh pun banyak Pak. Ya, kesemek. Itu apa buah apa coba kesemek? Ya. Kedongdong, nggak ada itu kedongdong di luar itu. Apa itu kedongdong? Kedongdong itu rambutan tapi di dalam. Iya kan? Ya, itu kan. Mahua kedongdong, kedongdong huwa, sya'ruhu fid dahil, ya gitu. Ya susah Pak itu kan. Tapi lihat betapa kayanya. Makanya kalau ada orang bertanya, saya pernah ditanya, saya pernah di forum internasional, Mr. Irfan, ada apa aja di Indonesia? Saya bilang pertanyaannya salah. Apa yang nggak ada di Indonesia? Ya. Salah pertanyaannya. Itu artinya kita itu punya segala macam potensi. Ya. Kenapa itu bisa mungkin terjadi? Ya. Saya sangat yakin ini bukan karena pemerintah, sama sekali bukan. Atau pengusaha juga bukan. Ini doa, Pak. Ya. Doa. Ada pesantren yang susah airnya didoain jadi ada mata air. Ya. Jadi rekayasa sejatinya itu rekayasa genetik kita. Itu rekayasa dalam doa. Bukan rekayasa di laboratorium. Ya. Makanya negara kita ini Y factornya kekuatannya siapa tadi? Ulama, doa ulama. Makanya kenapa kita ada PKO, Pak, ngomongin ini deh, ngomongin keislaman saja dulu, nggak usah ngomongin dulu yang ini ya, ideologi kita aja. Islam Indonesia itu udah yang paling bager dan udah paling ideal. Anda pernah baca nggak sebuah tulisan dari Arnold Toynbee? Dia bilang gini, Islam masuk ke Indonesia itu lewat namanya penetration Pacific. Bisa nggak tuh nulisnya? Kalau bahasa Perancisnya penetration, ya,
Pacific, penetration Pacific kalau bahasa Perancisnya gitu. Jadi apa artinya? Artinya Indonesia itu dimasuki oleh Islam dengan cara tanpa peperangan sedikit pun. Anda tahu al-futuhat fi biladil muslimin itu selalu dengan pakai peperangan. Buka Spanyol perang, buka Eropa perang, ya. Buka Afrika perang. Mana yang nggak perang? Indonesia. Ya. Indonesia itu Islamnya masuk ke dalam pori-pori kecil, ada perdagangan, akulturasi, pernikahan. Jadilah Islam seperti kita sekarang. Orang yang nggak senang bilangnya ini Islam abal-abal. Makanya ini harus ada namanya gerakan purifikasi, pemurnian kembali Islam. Muncul yang namanya Wahabi. Ya. Ada HTI, Ikhwanul Muslimin, yang membuat kita bilang ini harus dibenerin, ini Islamnya nggak bener. Ya. Coba Anda bayangkan, Anda pernah gini, ormas organisasi masyarakat Islam itu cuma ada di Indonesia. Di luar negeri ada, tapi jumlahnya udah masih sedikit. Terus rata-rata ormas itu rival pemerintah. Kayak misalkan di Turki ada namanya Fethullah Gulen misalkan. Itu udah rivalnya. Siapa sekarang? Erdogan. Ya. Kalau di kita udah ada NU, ada Muhammadiyah. Dulu NU Muhammadiyah berantem sendiri-sendiri. Ini yang kunut, ini nggak kunut. Ya, sekarang alhamdulillah nggak ada yang nggak ada perdebatan itu lagi karena yang sholat subuhnya udah jarang. Iya kan? Ini salah itu salah ini bid'ah itu. Dulu nggak, dulu begitu, sekarang nggak ada. Iya kan? Ya, udah nggak pada sholat subuh kan. Ya, perdebatan itu begitu, tapi alhamdulillah meskipun sekeras apapun kita gesekan sama Muhammadiyah, tetap ada mayem. Nggak sampai ada korban atau pemberontakan tumpah darah, nggak ada. Meskipun ada perdebatan di forum ilmiah, kalaupun ada di kampung tonjok-tonjokan, biarinlah itu, nggak usah dihitung itu, biarin aja. Ya. Tapi kalau di tempat skala besarnya nggak ada tuh. Saya pernah cerita dulu, saya tuh sering diundang sama Muhammadiyah. Mereka tahu saya aktivis NU, tapi sering betul diundang sama Muhammadiyah dari zaman saya kuliah. Ya. Sampai ada teman yang bilang kamu ini NU versi IMM katanya. Karena sering betul saya ngisi kajian di Muhammadiyah. Ya makanya Muhammadiyah NU mungkin saya bilang. Tapi maksud saya begini, meskipun berbeda, ada Persis kan keras Pak, tapi nggak pernah ada berantem. Sampai gimana, sampai ada bugot misalkan, nggak ada. Di kita masih ada mayem aja. Coba kalau di luar negeri Pak, ya, di Afghanistan itu pernah ada yang ke Afghanistan belum? Nanti ke sana. Ya. Nah, di Afghanistan itu ada kawan saya di sana namanya Prof. Dr. Kakar ya. Beliau ketua NU di Afghanistan tuh bilang begini. Saya itu aneh Pak. Jadi anaknya tuh tempo hari telepon saya. Jadi anaknya yang perempuan itu nangis-nangis minta pindah ke Indonesia. Ya, karena anaknya pernah ke sini, kemudian lihat kok adem enak gitu. Sementara pas balik lagi ke negaranya itu rame lagi. Dalam satu hari itu pasti ada kedengeran bom, buat itu kan bagi anak kecil tuh trauma. Ya. Kemudian kalau perbedaan pendapat di Afghanistan, bayangkan, Afghanistan itu perbedaan pendapat sama khotib aja. Ketika kita sholat Jumat, kita ada jamaah, ada khotib, pendapatnya saya nggak setuju sama dia. Itu bukan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah, nggak ada. Tapi langsung jadil. Dan jadilnya Pak langsung qatil. Betul, itu turun khotib, keluar masjid langsung dor Pak. Gak ada kompromi. Padahal Afghanistan 100%, mi'ah itu muslim. Negara ini. Coba, Indonesia. Negaranya Islamnya banyak versi, ya kan? Kemudian agamanya banyak, itu belum termasuk aliran kepercayaan. Sunda Wiwitan belum dihitung di situ. Yang yang Jawa Kana Pak. Nggak dihitung itu. Tapi tetap adem ayem, alhamdulillah Pak. Ya. Di negara lain, di kita masih diakomodir. Kayak NU, Muhammadiyah, Persis, apa tuh kan dikasih sama negara, kadang-kadang dikasih bantuan. Di luar negeri itu nggak boleh. Ya.
Jepang misalkan, saya kasih contoh. Jepang itu udah negara liberal. Liberal itu artinya agama boleh ada, tapi agama tidak boleh ikut campur urusan negara. Dan negara juga tidak boleh ikut campur urusan agama. Makanya ketika banyak agama di sana, ada misalkan undang-undang tentang LGBT. Agama nggak bisa ngapa-ngapain. Karena agama nggak boleh ikut campur urusan negara. Terus demikian, nggak pernah tuh ada bantuan untuk bangun kastil misalkan dari negara, nggak ada. Tapi negara kita ini negara bukan negara nasionalis, bukan negara agamis. Jadi kita ini negara yang bukan-bukan. Bahasa Arabnya la yajlis, nggak jelas. Ini luar biasa, Pak. Kita ini, dan Pancasila ini kan disebutnya sebagai babadi ya. Ini sebagai prinsip, dan ini negara kita ini negara kesepakatan, seperti halnya kesepakatan dulu Rasul Hudaybiyah, kesepakatan apa lagi? Apalagi itu Rasulullah kan banyak kesepakatannya, ya itu seperti itu kan, negara kesepakatan, karena kita bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi untuk lil alamin, bukan lil muslimin. Laisat rahmatan lil muslimin, walakinna rahmatan lil alamin. Ya, tapi rahmat untuk seluruh alam, bukan untuk muslim saja. Nah ini paradigma Anda harus dibenarkan. Ya, itu. Nah, makanya kita itu meneruskan yang namanya Y factor ini. Enggak. Kenapa negara ini misterinya begini kok masih aman, ikannya banyak, buahnya banyak, adem ayem, damai, sejahtera. Kenapa? Ada para alim ulama. Sekarang alim ulamanya sedikit apa banyak? Makin sedikit. Kita ada di situ, Pak. Di garis itu. Saya kalau PKU nggak ada, Pak, ini Indonesia bisa perang ini. Ya. Ya minimal perang batin lah. Gitu kan? Ini kita ini. Coba, kalau nggak ada alim ulama yang terus Pak, istighosa itu buat apa sih? Iya, minta pertolongan. Buat apa minta pertolongannya? Li'asyai. Buat untuk keamanan, ya kan? Untuk kesejahteraan, ya, untuk ketenangan. Kan negara yang didoakan. Makanya kenapa Afghanistan begitu? Ya nggak ada istighosah. Iya kan? Coba ada istighosah kayak kita di sini. Ibu-ibu majelis taklim itu kan, ya doanya untuk negara, ya untuk muslimin gitu. Jadi kita itu tadi ya. Makanya kalau kader PKU mikirinnya untuk diri sendiri, Anda nggak akan nyambung. Asli. Kalau Anda masih bikin diri sendiri, saya tuh saranin udah deh jangan capek-capek. Mendingan Anda dagang aja. Ya, nggak usah di PKU. Tapi kalau Anda mau berikut kontribusi, saya mau menjadi salah satu solusi. Anda sudah berada di tempat yang benar. Ya, karena ini akan menjadi barisan perubahan. Nanti gerakan PKU itu 50 tahun, 100 tahun ke depan, nih pendidikan PKU 16 ini akan dicatat di dalam buku sejarah. Ya, dalam ensiklopedi bahwa dulu ada PKU 16 yang pesertanya banyak ngantukan. Udah ngantukan, makannya banyak. Gitu. Tapi kok alhamdulillah mereka bisa jadi pemimpin besar. Binimpal di tingkat RT.